Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari UTS atau ujian tengah semester mata kuliah jaringan VoIP. Itu membahas mengenai tiga contoh tiga contoh eh, perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet Protocol. Ya, di sini saya sediakan ada tiga ya, ada tiga perangkat yang saya sajikan. Yang pertama tuh ada telepon IP, lalu ada sebentar, ada analog telepon adapter atau ATA, dan juga ada yang terakhir ada softphone. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Mari kita mulai. Nah, yang pertama telepon IP. Nah, kegunaan apa sih kegunaan dari si telepon IP ini? Pada dasarnya untuk kegunaan telepon IP sendiri saya sajikan lima list kegunaan. Yang pertama satu, dengan adanya eh, telepon IP ini eh, kita tidak perlu lagi memelihara dua buah jaringan. Karena sebelum adanya telepon IP, bisnis perlu menyebarkan dan memelihara jaringan terpisah untuk internet dan telepon. Lalu biayanya lebih rendah. Nah, menggunakan telepon IP ini akan jauh lebih menghemat biaya dibandingkan menggunakan layanan telepon kabel pada skala yang sama. Panggilan jarak jauh dan internasional juga bisa lebih murah dengan telepon IP. Lalu yang ketiga, infrastruktur yang disederhanakan. Nah, sistem telepon IP dapat berintegrasi dengan infrastruktur yang ada, memungkinkan komunikasi bekerja melalui aplikasi bisnis, misalnya fax gitu, dapat dikirim dan diterima melalui email. Lalu yang keempat, mobilitas. Nah, telepon IP dapat diakses di luar kantor fisik, dari komputer portable atau perangkat selular. Yang kelima, skalabilitas. Nah, menyebarkan saluran telepon bisnis IP baru yang dapat dilakukan melalui antarmuka online. Jauh lebih sederhana dan mudah dibandingkan menambahkan saluran telepon kabel baru. Jadi begitu apa list dari kegunaan yang saya temukan dari si telepon IP ini. Lalu spesifikasinya di sini ada salah satu ya device-nya ya, telepon IP. Di sini ada 4 spesifikasi yang saya tulis. Yang pertama screen, di mana ini kan device ini ada memiliki screen-nya nih seperti ini. Ini resolusinya tuh tinggi dengan ukuran 500 kali 480 VGA. Saklar internet itu seperti ini. Lalu klasifikasi POI-nya itu tingkat 2 dan beratnya pun hanya 1,7 kilogram gitu. Nah, lalu teknologi. Nah, di sisi hardware, telepon IP terdiri dari berbagai macam komponen hardware, termasuk seperti kayak CPU, RAM, flash memory, speaker, microphone, dan juga kamera. Nah, kamera ini tergantung dari device-nya. Bisa aja ada telepon IP yang tidak memiliki kamera. Lalu yang kedua, software. Nah, telepon IP juga memiliki software yang memungkinkan mereka untuk dapat berfungsi. Software ini dapat berupa sistem operasi VoIP seperti Asterisk atau FreePBX atau firmware. Nah, prinsip kerja. Telepon IP ini akan terhubung ke jaringan internet melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Nah, nanti pengguna akan memasukkan nomor telepon yang ingin dituju pada keypad atau touchscreen dari telepon itu. Nah, lalu telepon IP akan mengirimkan sinyal digital yang berisi informasi tentang panggilan ke server VoIP. Lalu server VoIP akan menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan menghubungkannya ke jaringan telepon tradisional. Jadi sinyal kan nanti akan dikonvert menjadi sinyal analog meskipun dari telepon IP sendiri uh, uh, menerima sinyal digital gitu. Nah, lalu nanti telepon yang dituju akan berdering dan pengguna dapat berbicara dengan orang yang menelpon. Nah, lalu mengenai peluang pengembangan. Yang pertama, integrasi dengan asisten virtual. Nah, telepon IP di masa depan dapat diintegrasikan dengan asisten virtual seperti Amazon Alexa atau Google Assistant. Nah, ini akan memungkinkan pengguna untuk mengontrol telepon mereka dan melakukan panggilan dengan suara mereka. Lalu, real-time translation. Nah, telepon IP di masa depan dapat dilengkapi dengan fitur terjemahan bahasa real-time. Ini akan memungkinkan
pengguna untuk berbicara dengan orang yang berbicara bahasa yang berbeda tanpa perlu penerjemah. Contoh misalnya, kalau kita ingin misalnya kita di Indonesia, kita ingin melakukan telepon terhadap misal orang yang ada di South Korea gitu. Nah, dengan dengan kita tools ini dikembangkan dengan bisa ada fitur untuk translation dari voice-nya, itu akan membuat pengguna akan lebih mudah gitu ketika ngetelepon orang yang di luar negeri. Sehingga kita bisa dari sini kita menggunakan bahasa Indonesia dan penerima teleponnya akan menerima surat kita dalam bentuk bahasa yang mereka mengerti. Contohnya kalau dari konteks ini, kita telepon ke South Korea akan menjadi bahasa South Korea gitu. Lalu yang ketiga, peningkatan keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi adalah masa yang penting dalam komunikasi VoIP. Telepon IP di masa depan dapat dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih canggih untuk melindungi privasi pengguna, gitu. Mungkin eh, bisa ada dilakukan enkripsi gitu, enkripsi. Bisa juga bisa ditambahkan untuk privasi, misalkan terdapat fitur untuk suara penelpon akan diblurkan gitu. Contohnya mungkin seperti itu. Dan keempat, pengembangan aplikasi VoIP baru. Nah, ada banyak peluang untuk mengembangkan aplikasi VoIP baru inovatif. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti kolaborasi bisnis, pendidikan, dan juga hiburan. Nah, lalu yang kedua, softphone. Nah, kegunaan. Softphone ini akan melakukan dan menerima panggilan suara. Nah, softphone memungkinkan kita atau user untuk melakukan dan menerima panggilan suara ke dan dari nomor telepon manapun di dunia, selama kita memiliki koneksi internet yang stabil. Nah, kualitas suara pada panggilan VoIP umumnya baik, dan bahkan dapat lebih baik daripada panggilan telepon tradisional dalam beberapa kasus. Lalu mengirim dan menerima pesan teks. Nah, beberapa softphone memiliki fitur pesan teks bawaan yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi nih dengan orang lain melalui teks. Ini bisa menjadi cara yang lebih hemat biaya untuk berkomunikasi daripada menggunakan SMS, terutama untuk panggilan jarak jauh. Lalu untuk mengadakan konferensi video. Nah, banyak softphone yang sudah memiliki fitur konferensi video yang memungkinkan kita untuk mengadakan konferensi video dengan orang lain. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau teman yang tinggal jauh, atau untuk mengadakan rapat bisnis. Jadi rapat kita bisa remote gitu. Lalu bisa mengakses voicemail. Nah, beberapa softphone memiliki fitur voicemail yang memungkinkan kita atau Anda sebagai pengguna untuk menyimpan dan mendengarkan pesan suara yang ditinggalkan oleh orang lain. Gitu. Nah, lalu spesifikasi. Nah, di sini spesifikasi softphone-nya ada yang pertama ya, ada prosesor dan CPU. Prosesor yang lebih cepat ini akan memberikan performa softphone yang lebih baik, terutama dalam hal kualitas suara dan video. Umumnya tuh prosesornya dual core atau quad core, itu sudah mencukupi. Lalu ada memori atau RAM atau random access memory. Semakin banyak RAM yang tersedia, semakin baik kinerja softphone. Yang minimal RAM yang disarankan biasanya itu 4 GB. Namun untuk panggilan video berkualitas tinggi akan membutuhkan RAM 8 GB atau lebih. Ini prosesor dan juga memori ini adalah hardware-nya gitu. Nah, di sisi software yang pertama ada aplikasi softphone. Nah, ada berbagai macam aplikasi softphone yang tersedia, gratis maupun berbayar. Beberapa aplikasi softphone yang populer itu seperti Skype, seperti Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya sistem operasi. Nah, kebanyakan softphone telah tersedia untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS, dan juga Huawei. Nah, pastikan Anda memiliki softphone yang kompatibel dengan sistem operasi perangkat Anda gitu. Nah, lalu teknologi. Nah, softphone adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan panggilan suara, video, dan pesan instan melalui internet. Nah, berbeda dengan telepon IP nih, yang memiliki perangkat keras khusus. Softphone dijalankan pada perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Jadi ini bentuknya softphone nih, ya sudah namanya soft ya, artinya tuh dia tuh tidak ada bentuk hardware dari softphone itu. Jadi dia hanya semacam berbentuk application gitu. Nah, softphone ini menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP untuk mengubah sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat dikirimkan melalui internet.
Nah, sinyal digital ini kemudian diterjemahkan kembali menjadi sinyal analog oleh penerima dan diteruskan ke telepon tradisional atau perangkat lain gitu. Nah, prinsip kerja softphone ini, jadi setelah masuk ke layanan telepon VoIP, softphone akan mendaftarkan dirinya untuk menjawab dan melakukan panggilan. Nah, dari sana nanti penyedia akan menjaga koneksi dan fungsi sistem telepon lainnya. Lalu setelah masuk ke layanan telepon VoIP, softphone akan mendaftarkan dirinya untuk menjawab atau melakukan panggilan. Dari sana penyedia akan menjaga koneksi dan fungsi sistem telepon lainnya, tidak seperti telepon tradisional. Softphone bukanlah perangkat fisik. Sebaliknya itu ada perangkat yang menyediakan antarmuka telepon yang familiar di perangkat kita. Nah, hal ini memungkinkan usaha kecil atau untuk membuat dan menerima panggilan menggunakan nomor telepon virtual, mengirim pesan, dan melakukan konferensi video dari mana saja. Gitu. Nah, untuk peluang pengembangannya yang pertama bisa dibuat asisten virtual. Nah, integrasi asisten virtual seperti Alexa atau Google Assistant ke dalam softphone memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengontrol berbagai fungsi softphone dengan suara. Lalu ada penerjemahan real time. Nah, penerjemahan real time dapat membantu pengguna berkomunikasi dengan orang yang berbicara dengan bahasa tertentu tanpa adanya perlu terjemah. Jadi kita bisa melakukan telepon kepada orang asing dan nanti softphone akan langsung translate voice kita menjadi bahasa yang penerima pahami gitu. Lalu transkripsi otomatis. Nah, transkripsi otomatis dapat menghasilkan teks dari percakapan telepon. Memungkinkan pengguna untuk menyimpan catatan atau membagikannya dengan orang lain. Lalu ada enkripsi end-to-end. Nah, enkripsi end-to-end memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat memahami isi percakapan, melindungi privasi dan keamanan data. Lalu identifikasi pengguna biometrik atau fingerprint. Nah, penggunaan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah dapat meningkatkan keamanan akun dan mencegah akses yang tidak sah. Gitu. Lalu yang terakhir adalah unlock telepon adapter atau ATA. Nah, kegunaannya. Yang pertama satu, ini untuk melakukan panggilan lokal dan jarak jauh. ATA memungkinkan kita untuk melakukan dan menerima panggilan telepon lokal dan jarak jauh ke dan dari nomor telepon manapun di dunia selama Anda memiliki koneksi internet stabil. Lalu ini hemat biaya juga. Nah, panggilan VoIP umumnya jauh lebih murah dibandingkan panggilan telepon tradisional, terutama untuk panggilan jarak jauh. Lalu voice quality. Nah, kualitas suara pada panggilan VoIP yang khususnya ATA ini umumnya baik dan bahkan dapat lebih baik daripada panggilan telepon tradisional dalam beberapa kasus. Lalu caller ID. ATA memungkinkan kita untuk melihat nomor telepon penelpon sebelum kita menjawab panggilan. Jadi kita bisa ngecek nih siapa yang menelpon kita itu. Lalu voicemail. ATA memungkinkan kita juga untuk mengakses voicemail dari jarak jauh. Lalu spesifikasi. Analog telepon adapter atau ATA memiliki berbagai spesifikasi yang perlu dipertimbangkan saat pemilihan perangkat yang tepat untuk kebutuhan. Nah, berikut adalah beberapa spesifikasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah port. Nah, jumlah port FXX menentukan berapa banyak telepon tradisional yang dapat kita hubungkan ke ATA. Umumnya, ATA memiliki 1, 2, 4, atau 8 port FXS. Nah, lalu kompatibilitas telepon. Pastikan ATA yang kita pilih kompatibel dengan model telepon tradisional yang kita gunakan. Lalu protokol VoIP-nya itu apa? Nah, ATA memungkinkan berbagai protokol VoIP seperti SIP dan H.323. Nah, pastikan ATA yang kita pilih juga kompatibel dengan protokol VoIP yang kita gunakan, yang digunakan oleh penyedia layanan VoIP kita. Lalu kodek suara. Nah, ATA mendukung berbagai kodek suara seperti G711, G722, dan juga OPUS. Nah, kita harus memilih ATA yang mendukung kodek suara yang kita gunakan dan juga yang digunakan oleh penyedia layanan VoIP kita. Gitu. Nah, lalu teknologi. Analog telepon adapter atau OTA merupakan perangkat yang berperan sebagai bridge antara antara teknologi telepon dan juga analog dengan analog tradisional dengan jaringan voice over internet protocol atau VoIP digital. Nah, teknologi ini memungkinkan kita
untuk menggunakan telepon analog lama untuk melakukan dan menerima panggilan voice melalui internet. Nah, di sini ada beberapa teknologinya. Yang pertama port FEX, nah, atau Foreign Exchange Station. Ini adalah port pada ETA, tempat kita menghubungkan telepon analog. Nah, biasanya ETA memiliki beberapa port FXS. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa telepon ke jaringan VoIP. Lalu port FXO atau Foreign Exchange Office. Ini opsional. Beberapa model ETA memiliki port FXO yang memungkinkan kita menghubungkan ETA ke jaringan telepon analog tradisional. Nah, ini berguna jika Anda ingin menggunakan ETA untuk melakukan dan menerima panggilan melalui jaringan telepon tradisional dan VoIP secara bersamaan. Lalu connectivity. Nah, ETA terhubung dengan jaringan internet yang kita miliki melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Ini kalau Wi-Fi tergantung modelnya. Nah, koneksi internet yang stabil sangat penting untuk untuk dapat memiliki kualitas suara panggilan VoIP yang baik. Lalu mikrofon dan speaker, ini pun opsional. Beberapa model ETA memiliki mikrofon dan juga speaker internal. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan dan menerima panggilan VoIP secara langsung lalu ETA tanpa perlu menggunakan telepon tradisional. Lalu prinsip kerjanya. ETA biasanya memiliki dua set outlet. Satu untuk layanan VoIP atau LAN dan satu lagi untuk telepon konvensional kita. Nah, tentunya di satu sisi Anda akan menyambungkan jack RJ45 atau kabel VoIP atau Ethernet. Di sisi lain juga jack RJ11 kabel saluran telepon. Nah, tautan ETA dengan layanan penyedia layanan VoIP jarak jauh menggunakan protokol VoIP seperti SIP atau H323. Nah, pengkodean dan penguraian sinyal suara dilakukan dengan menggunakan kodek suara. Nah, ETA berkomunikasi langsung dengan layanan VoIP. Oleh karena itu, tidak memerlukan perangkat lunak dan karenanya tidak memerlukan komputer meskipun Anda dapat menghubungkan ke komputer atau softphone. Jadi ini dia tuh independen, kita nggak perlu menggunakan komputer gitu untuk menggunakan ETA ini. Nah, untuk peluang pengembangan sendiri, yang pertama satu, konektivitas di daerah terpencil. Nih, di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas, ETA masih menjadi pilihan yang tepat untuk menghubungkan telepon analog ke jaringan VoIP. Lalu integrasi dengan perangkat lama. ETA dapat diintegrasikan dengan perangkat lama seperti telepon analog, fax, dan modem, sehingga pengguna tidak dapat mengganti perangkat tersebut untuk beralih ke VoIP. Nah, fitur tambahan. ETA dapat dikembangkan dengan fitur tambahan seperti konferensi telepon, pesan suara, dan juga panggilan darurat, sehingga meningkatkan fungsionalitasnya. Jadi kita bisa menambahkan fitur seperti untuk melakukan konferensi, bisa menambahkan pesan suara, atau panggilan darurat gitu. Nah, lalu kompatibilitas dengan standar baru. ETA dapat dikembangkan untuk kompatibel dengan standar baru seperti G722 dan Opus, sehingga meningkatkan kualitas suara. Jadi kita bisa melakukan bisa untuk development lagi untuk agar memiliki kompatibilitas dengan standar baru yang ada saat ini. Misalnya kayak G722 dan juga Opus. Ini akan meningkatkan kualitas suaranya gitu. Lalu keamanan. Nah, ETA dapat dikembangkan dengan fitur keamanan lebih baik untuk melindungi privasi pengguna yang mungkin bisa dilakukan proses kayak enkripsi dan dekripsi gitu. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sekali lagi terima kasih.